Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngevlog hari ini tidak sama dengan seperti biasanya yang saya lakukan, dan ini mungkin bisa juga sebagai sharing sekaligus pengalaman pribadi yang dialami oleh istriku sendiri, perihal kehamilan. Sedikit aku ceritain. Pertama, jadi total istriku itu hamil sudah yang keempat. Untuk yang pertama alhamdulillah 7 tahun yang lalu anaknya sehat dan sampai sekarang sudah kelas 2 SD. Dan ini awal dari cerita itu di lahiran yang kedua, di kehamilan yang kedua dan ketiga. Selang 2 tahun, kurang lebih 2 tahun setengah itu istriku hamil. Kemudian di kehamilan yang kedua itu, karena ya kita juga nggak tahu ya, keanggapannya seperti yang pertama, karena yang hamilan yang pertama memang ada ngeflagnya tapi nggak begitu mengkhawatirkan banget, karena ya alhamdulillah anaknya juga sudah lahir dan sehat. Waktu lahir juga badannya juga besar, 33,6 kilo ya Mam? Tingginya 58 ya? 57 ya, itu yang sering, yang udah ada di video ini. Yang kedua itu habis dari jalan-jalan Jogja, karena dulu kan kita masih di Banyuwangi, istriku di Banyuwangi, terus istriku ada kunjungan jalan-jalan ke Jogja sama satu tim di rumah sakit dia bekerja, RSI dulu rumah sakitnya. Terus sampai rumah ternyata dia hamil, ya dia excited banget, seneng banget, karena mungkin diprediksikan kan anaknya cewek ya, kalau yang dulu kan cowok. Terus waktu nggak sengaja istriku itu seharian bikin kue, karena kan waktu itu kalau nggak salah lebaran ya Mak? Mau lebaran ya, waktu itu mau lebaran. Terus istriku seneng banget, mungkin nuansa dalam imajinasinya itu anaknya cewek terus bikin kue gitu, jadi seneng banget. Itu juga sudah beli susu dan lain sebagainya. Sore hari nggak sengaja istriku kaget ada kucing di bawah kakinya, terus langsung pendarahan. Nah yang kedua ini kita nggak terlalu tidak ya, ini ya mungkin karena secara umum itu cuman karena janinnya kurang bagus, cuman kayak gitu, jadi nggak ada ya, cuman janinnya cuma nggak bagus kita aja ya Mam ya. Jadi ya kita legowo aja sih, mungkin karena daripada kalau seumpama ini takutnya nanti bayinya kenapa-kenapa. Kalau ini ternyata ya memang Allah lebih sayang, jadi diambil lebih dahulu. Jadi kalau nggak salah 8 minggu ya Mam? 6 minggu itu yang pertama. Yang kedua 6 minggu. Terus kita nggak ada selang program, karena ya namanya perempuan pastinya kalau udah kondisi kayak gitu kan ada trauma, terus merasa gimana ya, kayak kehilangan banget lah, takut kalau anaknya nanti kenapa-kenapa gitu. Jadi istriku nggak hamil cukup lama. Dan yang hamil yang ketiga itu ya kita masih santai, slow, nggak terlalu ada pikiran apa-apa, karena di hamilan kedua, karena mungkin istri saya juga ada flag, waktu anak pertama juga ada flag, terus ada kedua juga ada flag, jadi saya nggak terlalu khawatir gitu, karena mungkin memang dia seperti itu. Nah di hamil ketiga itu kurang lebih kita di awal-awal itu ya di dokter juga, tapi kita juga banyakkan di puskesmas ya. Namun selang udah yang kehamilan ke-8 ya Mam ya, udah kehamilan 8 ya itu ya, maksudnya kalau anunya umurnya 10. Oh ya, umurnya 10 minggu. Yang hamil ketiga itu umurnya 10 minggu. Ya kalau dari segi
kondisi badan istriku ya seperti biasa orang-orang hamil biasa, ya ada mualnya, ada enek, itu sama kayak waktu sebelum-sebelumnya, hanya intensitasnya lebih mual lah kayaknya. Kalau dibilang itu lebih gampang mual, tapi itu biasa gitu, ada fleknya juga. Dan kita juga sering konsultasi dengan bidan yang ada di Puskesmas juga. Nah, nggak tahu kenapa kok waktu itu kita itu pagi kita ngecek dari bidan itu pagi ya Mam ya. Terus siang itu istriku itu inisiatif ngecek ke dokter tempat dia kerja kan, tempat dia kan kerjanya sekarang juga di rumah sakit. Di rumah sakit itu dicek, ternyata janinnya yang itu nggak berkembang. Jadinya shock kan, terus nggak berkembang. Akhirnya saya pada sore hari itu akhirnya saya nyari rumah sakit lain yang bisa untuk menguatkan kita apa bener bayinya itu nggak bener-bener udah nggak ada kayak gitu atau nggak berkembang kayak gitu. Saya ke rumah sakit kedua, ternyata memang itu sudah nggak ada, dan di situ juga nggak bisa melakukan kurat ya namanya Mam ya, pengambilan janinnya itu, karena janinnya udah 10 minggu dan ternyata sudah 2 minggu janinnya itu nggak berkembang atau udah meninggal, jadi kayak gitu. Dan akhirnya kita operasi di rumah sakit, bukan operasi ya, ngeluarin janinnya itu di salah satu rumah sakit rujukan BPJS, karena juga bisa menggunakan BPJS pada waktu itu di hari kedua. Dan di hari kedua itu saya dengan istri juga pastinya curhat sama dokter yang bersangkutan, pengen tahu kenapa ini jadi kok kita udah sampai yang kedua kita tetap bayi yang ketiga, yang kedua dan ketiga keguguran, itu ada apa. Nah, setelah dikeluarkan bayi, dokternya akhirnya melakukan pengujian tes hormon ya Mam ya, bener nggak? Tes pokoknya kalau saya dengar itu waktu lalu itu tes hormon apa gimana gitu. Nah, setelah udah keluar itu ternyata istriku itu punya kelainan, kalau seumpama hamil itu ada penggumpalan darah. Jadi yang bikin nggak tahu ya apa ya, yang bikin bayinya gumpal darah itu terus bayinya meninggal tuh gimana. Tapi gara-gara karena kan orang hamil itu ada yang macam-macam ya, mungkin ada kelainan apa. Nah, kebetulan istriku itu darahnya jadinya nggak encer gitu kalau hamil ya. Kondisi kayak gitu jadinya jadi bikin nggak nyaman ya kan. Istriku juga takut kalau mau hamil lagi, kalau tiba-tiba kenapa-kenapa. Dan itu dikasih obat selama 1 bulan itu sehari 1 ya Mam obatnya. Itu namanya obatnya apa Mam? Obat pengencer darah. Oh, itu pengencer darah ya. Itu obat pengencer darah dia. Dan itu di dokter tersebut ngasih informasi kalau seumpama nanti hamil, pokoknya 3 bulan lagi hamil lagi, segera langsung buru-buru ke dokter. Nah, ini alhamdulillah di bulan Agustus ya, bulan Juli itu istri saya terlambat, dan saya ingat pokoknya kalau terjadi hamil langsung buru-buru ke dokter tersebut. Namun kalau ini memang nggak bisa menggunakan rujukan dari BPJS ya, karena kan ini kan keinginan kita untuk mengetahui kenapa istri saya pada waktu lalu hamil, dan sekarang kalau semua hamil apa yang terjadi, reaksi badannya itu seperti apa. Itu kan sebenarnya jadi keinginan kita. Akhirnya sama dokternya mendapatkan perintah buat kita, memberikan perintah ke kita bahwa istriku itu harus cek lab, itu ada Ana sama Aca ya Mam ya, Ana If ya, Ana If kalau nggak salah. Dan itu kita tes labnya di rumah sakit JIH.
karena di mana-mana ada yang ananya ada, acanya nggak ada, terus jadi kayak gitu. Nah kebetulan alhamdulillah di rumah sakit JIH itu ada lengkap untuk tes labnya, sangat lengkap. Jadi pengecekan hari Selasa apa ya? Hari Selasa ya, itu hari Sabtu sudah keluar. Kalau nggak hari Sabtu, Senin, hari Sabtu ya, Sabtu itu udah keluar. Dan istri saya akhirnya saya bawa ke dokter tersebut dengan membawa hasil lab itu, dan alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Namun masih ada catatan dari dokternya. Catatan dari dokternya itu harus ada cek satu lagi di laboratorium, dan itu kita juga ngeceknya di rumah sakit JIH juga. Itu namanya apa, Mang? Cek apa, Mang? Oh ya, itu cek prolaktin. Nah, ini cek prolaktin ini kebetulan sudah, tapi kita masih belum apa namanya konsultasi ke dokter yang bersangkutan, karena kebetulan istriku tuh tadi kemarin pagi lemas, mualnya hebat, jadinya kita tadi malam nginep dulu, opnam dulu di rumah sakit JIH. Dan ini sore sudah pulang, harusnya sama dokternya kan nggak diizinin pulang dulu, tapi nggak apa-apa, katanya nggak apa-apa dan boleh di rumah. Kebetulan juga kalau seumpama ada apa-apa, kita punya saudara yang biasa perawat ya, yang biasa kalau seumpama kita minta tolong untuk injek obat atau vitamin itu dia bisa gitu. Nah, jadi dari pengalaman istri saya itu, pengalamannya apa, istri saya punya kelainan darah yang menggumpal. Jadi yang bikin janinnya itu kalau secara bahasa kasarannya itu gara-gara itu janinnya jadi meninggal gitu loh. Nah mungkin teman-teman semuanya yang punya pengalaman yang sama, kesimpulannya ini. Jadi kalau seumpama kalian itu pada saat misalnya kita nggak mengharapkan ya, kalau seumpama punya anak baru istri baru hamil, tiba-tiba anaknya di keguguran dan lain sebagainya, kita nggak pengen, tapi dari ini semuanya bisa jadi acuan kalau seumpama terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan kalian benar-benar pengen punya anak lagi, lebih baik kalian konsultasi secara detail terhadap dokter yang menurut kalian nyaman. Ya terserah kalian dokternya siapa aja, tapi yang buat kalian tuh nyaman, dan orangnya itu menurut saya diajak ngobrol secara umum itu sangat bagus, penjelasannya nggak terlalu kedokteran banget, jadi bisa dicerna. Jadi kita itu waktu menerima apa yang terjadi pada istri atau anak kita yang ada di dalam perut itu, kita siap gitu loh. Nah kayak gitu. Dan kalau seumpama kalian sudah melakukan proses konsultasi dengan dokternya minta harus cek lab ini, cek lab itu, memang ini costnya lumayan banyak ya, karena kalau cost untuk cek lab anak Aca di luar itu ya kurang lebih sekitar habis 2 jutaan. Terus nanti prolaktinnya sendiri juga kurang lebih sekitar 400 sampai 500-an lah. Dan itu bisa dicek sendiri di lab sesuai dengan tempat kalian. Tapi kalau kalian mau ngecek lab di rumah sakit JIH sudah ada lengkap semuanya. Jadi kayak gitu. Nah, selalu dikonsultasi sama dokter, kondisinya seperti apa, terus istri kalian itu ngeflagnya seperti apa, normal apa enggak, itu harus benar-benar dicek. Dan kemudian kalau seumpama dari istri normal ya, kalian mungkin ya sebagai laki-laki, kalau seumpama suatu saat juga butuh dicek ya jangan ragu-ragu untuk dicek. Kalau barangkali dari spermanya laki-laki yang kurang baik, atau mungkin hormonnya yang dari laki-laki juga kurang baik, saya juga nggak paham masalah kayak gitu. Tapi yang jelas kalian harus terbuka, suami istri juga harus terbuka dengan dokter, juga minta penjelasan yang mudah untuk dicerna oleh kita semua. Dan intinya kita tuh berusaha selalu dengan berdoa dan mohon sama Allah, mudah-mudahan semuanya dikasih kelancaran. Ya mungkin itu vlog saya hari ini yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Di sini saya menceritakan apa yang terjadi terhadap istri saya, dan mudah-mudahan
ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang sedang mau hamil ataupun yang sedang mengalami kondisi yang sama. Silakan aja cerita di bawah komentar ini jika kalian mungkin ada masukan, saran, atau mengalami hal yang sama. Saya Witos undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.